Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar semuanya? Baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan trik atau tutorial tentang bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Nah, nanti kita akan membahas tentang yang pertama, bagaimana mencari dan memasukkan file ke dalam aplikasi Mendeley. Kedua, bagaimana membuat EndNote dan footnote secara otomatis. Dan terakhir adalah membuat daftar pustaka juga secara otomatis. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, langsung saja kita ke tutorial bagaimana memasukkan referensi baik itu berupa buku maupun jurnal ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Nah, untuk memasukkannya itu bisa dengan dua cara ya. Itu bisa dengan cara manual, bisa juga dengan secara otomatis. Nah, untuk cara manual itu pertama kita arahkan kursor ke sini ya. Kemudian kita pilih Add Entry Manually. Nah, setelah itu sebelum kita memasukkan referensinya, itu kita pilih dulu jenisnya apa, buku kah, kemudian jurnal kah, ensiklopedia atau apapun itu disesuaikan dengan kebutuhannya kita. Contoh saya memilih jurnal artikel ya. Nah, contoh di sini judulnya kita masukkan pengaruh kompensasi karyawan terhadap kinerja pegawai, misalkan pegawai PT XXX gitu. Kemudian di sini kita masukkan nama penulisnya, misalkan Muhammad Azam. Nah, kalau misalkan nama penulisnya ini adalah sebuah lembaga atau apapun itu, yang jelas dia sebuah institusi, maka kita klik ini ya, yang di bawah. Nah, namun kalau misalkan penulisnya itu adalah nama seseorang ya, nah kita cukup setelah kita ketik langsung enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian misalkan masukkan lagi di sini jurnalnya apa, misalkan jurnal ekonomi misalkan ya. Kemudian tahun 2021 volume 10 isu 2, halamannya kita masukkan 141 sampai 150 misalkan, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa juga kita isi ya. Namun kalau misalkan kita tidak memiliki data-data terkait dengan itu ya cukup sampai di sini, kemudian kita save. Nah, nanti secara otomatis muncul seperti ini ya. Nah, bisa ini berupa jurnal. Nah, kalau buku itu tinggal kita cari ini jenis, misalkan buku, misalkan di sini kewirausahaan misalkan. Autorsnya misalkan Hani Salam ya, ini nama orang. Kemudian tahunnya 2018 ya. Nah, contoh lagi dia di mana tempat penerbitnya, misalkan Jakarta ya. Kemudian penerbitnya apa, misalkan Prenada Geria ya. Nah, cukup ini saja yang kita isi ya. Selebihnya bisa juga diisi edisinya, editorsnya siapa misalkan, bisa juga. Nah, kalau misalkan informasi tersebut tidak ada ya cukup sampai di situ ya. Nah, kemudian Anda save seperti ini. Nah, itu dengan secara otomatis sudah ada ya. Ini bila kita lakukan secara manual. Nah, baik, adapun dengan cara otomatis itu bisa dengan dua cara ya. Itu bisa dengan cara offline, bisa juga dengan cara online. Nah, kita bahas dulu adalah bagaimana dengan cara offline. Nah, untuk offline kita arahkan kursor tetap ke sini ya. Kemudian pilih add files. Nah, di sini kita pilih file mana yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Ini saya blok aja ya, satu buku, satu jurnal ya. Kemudian saya pilih open. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah,
yang perlu saya sampaikan dan sangat penting sekali bahwasanya ketika Anda memasukkan sudah seperti ini ya, Anda harus tetap mengecek detailsnya ya di sini. Karena kenapa? Disinilah nanti yang akan dimasukkan di dalam Microsoft Word ya, untuk footnote maupun endnote serta daftar pustaka. Nah, ketika misalkan di sini ada kesalahan, nah tentunya akan muncul juga di Microsoft Word seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan terkadang biasa secara pengalaman ya, ini biasanya tidak memperhatikan yang mana harus huruf kapital, yang mana huruf kecil ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik karena dalam karya tulis ilmiah itu ya konsistensi sangat penting sekali. Nah, ini kita cek ya. Ini saya buka filenya, ini kita cukup klik 2 kali saja ya. Ini kita cukup klik 2 kali, oke, langsung muncul filenya ya. Nah, di sini ini adalah buku ya, judulnya Entrepreneurship Strategies and Resource, oke. Kemudian kita lihat tahun 2008, oke, city-nya di tempat penerbitnya di USA, oke. Kemudian publishernya Mars Publication LLC, oke. Kemudian untuk jurnal ini area Business Continuity Management Approach to Build Sustainable Communities, oke. Nah, kemudian tahunnya kita lihat ya. Nah, di sini judulnya, nama jurnalnya Journal of Disaster Research, oke. Volume 12 nomor 4 tahun 2017, halaman dari 806 hingga 810. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga kita langsung menyeret saja filenya ya. Saya buka dulu, saya cari filenya ya. Ini saya sudah sediakan. Nah, contoh kita langsung saja menyeret. Nah, ini langsung kita seret seperti ini ya. Itu dengan secara otomatis akan masuk seperti ini. Nah, kita lihat ini adalah sebuah jurnal juga ya. Ini relation between entrepreneurship and small, medium and micro enterprise, a literature review ya. Ini kita cek ya, penulisnya oke, Francis O'Keefe. Kemudian volume 5 nomor 9 tahun 2017, halaman 159 sampai 163. Nah, seperti ini ya, itu dengan cara kita tadi memilih add files. Nah, bisa juga kita memilih dengan cara add folder. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini ya, kita cari foldernya ya di mana. Contoh, nah kita pilih, nah misalkan ini ya, saya pilih ya teori recovery misalkan. Kemudian saya pilih oke. Nah, itu dengan secara otomatis muncul seperti ini. Jadi seluruh file atau referensi baik jurnal maupun buku itu langsung dimasukkan asalkan dia dalam folder ya. Bisa juga kita masukkan dengan watch folder. Maksudnya watch folder ini adalah ketika misalkan dalam sebuah folder kita pilih misalkan ya watch folder, kemudian kita pilih misalkan saya pilih dokumen misalkan begitu. Jadi setiap file yang masuk keluar masuk itu nantinya akan tersinkron dengan aplikasi Mendeley Desktop ini, sehingga nanti akan muncul dengan sendirinya di sini ya. Nah, itu dengan cara offline. Baik, adapun secara online itu kita bisa memanfaatkan melalui Google Chrome ya. Jadi kita buka dulu Google Chrome, kemudian kita masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar ya. Oke, ini sudah ada Google Cendekia. Nah, kemudian kita pilih ya masuk. Nah, kemudian masukkanlah kata yang terkait dengan jurnal atau artikel yang Anda inginkan. Contoh, saya ingin loyalitas pelanggan. Oke, masuk. Nah, setelah itu ini sangat banyak sekali yang terkait dengan jurnal yang saya inginkan. Nah, contoh saya inginkan ini ya, pengaruh nilai pelanggan dan kualitas layanan. Saya pilih
Nah, kita tunggu sampai webnya terbuka. Oke, baik. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah itu kita harus memunculkan artikel tersebut ke monitornya kita. Nah, di sini untuk full text-nya itu bisa kita memilih view atau download. Kalau Anda memilih download, maka untuk memasukkan ke aplikasi Mendeley itu Anda bisa melakukan dengan cara offline tadi. Nah, untuk online itu kita pilih view ya. Kita tunggu dia sampai artikel tersebut muncul. Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian arahkan kursor Anda ke sini ya, ke Mendeley Web Importer. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, baik, ini sudah muncul. Ini judulnya sama ya. Nah, untuk memeriksa apakah sudah betul apa tidak, itu kita arahkan ke sini. Ini ada tanda warna biru ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan ya. Ini adalah jurnal artikel, judulnya. Oke, sudah betul. Ini autorsnya belum masuk. Jadi nanti kalau kita tidak masukkan ya, nanti di aplikasi Mendeley juga autornya tidak ada. Jadi kita masukkan Woro Mardikawati. Oke. Kemudian selanjutnya Naili Farida. Oke. Nah, selanjutnya jurnalnya kita masukkan, kita cari nama jurnalnya. Oh ya, ini Jurnal Administrasi Bisnis. Kita masukkan. Kemudian tahunnya 2013 ya. Page-nya dari halaman 64 sampai dengan, kita lihat ini halaman 74-75 ya. Berarti 64 sampai 75. Oke, kemudian volumenya kita masukkan volume 2 isu 1 ya. Oke, setelah itu setelah semua yang perlu detail yang masuk ini, nah kita setelah itu pilih add to Mendeley. Ini sementara proses adding ya. Oke, berarti ketika sudah warna hijau seperti ini, berarti artikel ini sudah masuk ke Mendeley-nya kita, akunnya kita. Nah, untuk melihat apakah sudah masuk, nah itu kita pilih, cukup dengan pilih sync ya. Oke, sementara proses kita tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah masuk. Oke, ini dia. Nah, ini dengan cara melalui Google Scholar. Nah, bisa juga kita masuk ke langsung ke akun atau ke situs Mendeley melalui akunnya kita. Nah, kita ketik pada Google Chrome Mendeley. Nah, kemudian pilih Mendeley Reference Manager Software. Nanti ketika kita sudah masuk atau sign in, nah nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian masukkanlah kata yang terkait dengan artikel yang Anda inginkan. Nah, misalkan saya memilih kembali loyalitas pelanggan. Kemudian search. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nah, ini. Nah, untuk memasukkan ke aplikasi Mendeley desktopnya kita, kita cukup memilih ini ya, add to library. Nah, itu sudah masuk ya, sudah berhasil ketika sudah berubah view in library. Nah, kita lihat di Mendeley desktopnya kita. Kemudian kita pilih sync ya untuk melihat apakah sudah berhasil masuk ya. Ini sudah masuk. Ini dia, Insalin Nabila Alia. Oke, pengaruh kualitas pelayanan.
Oke, ini sudah masuk ya. Oke, baik. Nah, yang perlu saya sampaikan ya, saya perjelas lagi bahwasanya Anda harus tetap memperhatikan details ini ya, karena tidak semua itu sesuai dengan peruntukan huruf besar dan huruf kecilnya. Baik, demikian untuk cara mencari file ke dalam aplikasi Mendeley. Nah baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat EndNote dan footnote secara otomatis. Nah, pertama kita tempatkan dulu kursornya ya di sini. Kemudian kita arahkan kursor ke reference. Nah, kemudian pilih citasi. Tapi sebelumnya Anda sesuaikan dulu stylenya ya. Nah, contoh saya memilih style untuk EndNote itu misalkan ini ya, Harvard punya. Kemudian saya pilih citasi, kemudian saya pilih go to Mendeley ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah muncul seperti ini, Anda dapat memilih artikel atau buku mana yang akan Anda masukkan sebagai EndNote. Contoh saya pilih ini ya, jurnal penulisnya Christian Corey. Nah, kemudian saya pilih ini ya untuk citasinya, langsung akan secara otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan masukkan lagi contoh. Saya pilih ke go to Mendeley, saya pilih dua ya, misalkan saya ingin masukkan dua, misalkan punyanya Morris, kemudian saya pilih ini punyanya Marshall, kemudian saya pilih citasi. Nah, seperti ini langsung secara otomatis ya. Bisa juga Anda memasukkan dengan cara seperti ini. Anda memilih insert citation ya. Kemudian masukkan di situ nama atau judul atau tahun artikel yang Anda ingin masukkan. Contoh saya ingin masukkan Hamis Salam ya. Nah, kemudian saya ingin masukkan artikelnya Muhammad Azam. Nah, ini langsung. Nah, kemudian Anda pilih oke. Nanti secara otomatis seperti ini ya. Nah, contoh satu kali lagi, di sini saya akan memilih Azam lagi ya. Oke, langsung seperti ini ya. Baik, nah ini untuk EndNote. Nah, untuk merubahnya menjadi footnote, Anda cukup mengganti stylenya di sini ya. Kemudian saya pilih Turabian ya. Oke, dengan sendirinya akan seperti ini hasilnya. Baik, terakhir tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, langsung saja setelah kita melengkapi seluruh ya referensi yang kita akan masukkan sebagai EndNote ataupun footnote seperti ini. Nah, kemudian Anda tempatkan kursor di mana Anda ingin tempatkan daftar pustaka. Nah, contoh saya telah sediakan di sini. Nah, kemudian Anda masuk ke menu reference, kemudian pilih insert bibliografi. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Langsung akan muncul secara berurutan sesuai dengan abjad. Nah, demikian tutorial dari saya bagaimana cara menggunakan Mendeley desktop di Microsoft Word. Kita berjumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.